Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan terima kasih buat tim Usher yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan, saya dapat anugerah untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Bukan karena saya ganteng, tapi karena anugerah Tuhan dan saya bersyukur pada gembala jemaat di tempat ini, Pak Tony dan rekan-rekan hamba Tuhan di gereja ini. Dan saya akan bagikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah membawa tim Pesparawi untuk boleh tampil di gereja kita. Suaranya bagus nggak tadi? Paduan suaranya? Bagus ya? Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan tim. Dan kami sangat menghargai penampilan Anda. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang sederhana supaya kita bisa mengerti dan ketika kita pulang dari tempat ini kita bisa mempraktekkannya. Dan saya rindu bahwa umat Tuhan seperti nyanyian tadi adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar nyanyian, tapi itu adalah firman Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan buat setiap kita umatnya. Nah, saya akan sharingkan khotbah saya pagi hari ini, proses kehidupan judulnya. Proses kehidupan. Sekali lagi di awal saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, saya tidak datang dengan satu pemikiran sok tahu, sok mengajar, ataukah saya merasa lebih hebat. Enggak sama sekali, saya datang dengan segala kerendahan hati saya untuk membagikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Supaya kita sebagai umat Tuhan saling berbagi, saling mengasihi dan saling melayani. Dan kita semua diberkati. Amin. Nah, dengan spirit itulah saya datang untuk berbagi dengan tujuan yang baik. Sebab saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, saya bersyukur bahwa di minggu ini dalam saya memikirkan apa yang mesti saya kasih judul. Apakah kasih judul lainnya? Karena sebelumnya saya udah pernah sharingkan ke teman-teman juga, tapi nggak pakai judul. Apa yang harus saya kasih judul? Ya udah, proses kehidupan. Dan semua orang tentu mengalami apa yang namanya proses kehidupan. Dan untuk menjadi umat pemenang, saya percaya setiap orang punya tantangan, punya kesulitan. Punya apa lagi? Punya pergumulan, punya cita-cita, punya tujuan, punya segala hal yang harus dilalui yang namanya proses itu untuk mencapai kemuliaan yang kita sebut dengan kemenangan. Dan setelah mencapai kemenangan itulah kita disebut sebagai umat pemenang. Tetapi kadangkala kita sebagai umat Tuhan meragukan apa yang menjadi janji Tuhan. Bukan karena hal di luar kita, bukan. Tapi lebih banyak keraguan itu datang dari dalam diri kita setelah melihat realitas kehidupan yang terjadi di sekeliling kita. Contoh, kita dapat janji Tuhan. Pagi hari ini dikhotbahkan misalnya, Anda dapat sesuatu pulang dan hati Anda menggebu-gebu. Saya percaya inilah yang dari Tuhan buat saya yang sudah saya rindukan selama ini. Anda pulang. Tetapi begitu Anda lihat realita kehidupan, Anda menjadi takut kembali. Anda menjadi mundur kembali. Anda menjadi tidak mau bergerak lagi. Karena kenapa? Karena takut dengan tantangan yang akan dihadapi di depan dalam menggapai janji Tuhan itu. Nah, di minggu ini, di hari Senin, Selasa kemarin, saya baca sesuatu yang bagus di Kompas. Jadi di dalam Kompas dibahas tentang seorang anak perempuan umur 21 tahun. Saya sangat terinspirasi bahkan terharu saya. Saya dicerahkan oleh kisah kehidupannya. Bagaimana dia bisa melalui proses kehidupan yang begitu sulit. Barangkali di antara kita ada yang sudah sempat baca ulasan ini di Kompas. Nama anak ini Dewi Suryana kalau saya tidak salah, kelahiran tahun 95. Jadi Dewi Suryana ini orang Pontianak asli.
Jadi di koran itu dibilangkan bahwa Dewi Suryana ini di SMP dia sekolah di Immanuel. Dari keluarga yang sangat sederhana. Kenapa anak ini diangkat, anak ini diulas menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi karena saya lihat, wah ini ada anak seorang gadis dari Pontianak yang sekolah di Singapura, di Nanyang. Dia di wisuda di bulan Juni kemarin, tahun 2016 ini, di bulan Juni kemarin. Dan dia meraih predikat sebagai first class honor. First class honor. Jadi titel itu di Nanyang hanya 5% dari keseluruhan mahasiswa yang berkemungkinan untuk meraih gelar prestisius itu. Nah, apa yang menarik adalah proses kehidupan si anak ini. Ternyata anak ini setelah dilihat kembali, ditanya kembali, diwawancarai si Dewi Suryana ini, dia ternyata dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya bilang sangat sederhana. Nah, orang tuanya di situ dikatakan bahwa bapaknya, ayahnya bekerja sebagai tukang servis elektronik serabutan. Ibunya itu sekedar ambil dodol atau ambil pakaian untuk dijual eceran lah gitu. Nah, di dalam kehidupannya dia punya 4 saudara. Dia punya 1 kakak dan 2 adik. Nah, setiap kali ke sekolah anak ini, si Dewi Suryana ini, dia punya kemampuan talent yang luar biasa. Dia punya kemampuan lebih di bidang kimia. Anak ini pintar di bidang kimia. Sehingga di dalam sekolahnya sesungguhnya untuk sekolah yang baik, sekolah yang bagus, di situ dikatakan dia sekolahnya di Immanuel. Tapi nggak punya uang. Nggak punya uang mau sekolah. Jadi akhirnya dia mohon beasiswa ke sekolah itu dan akhirnya diceritakan di tulisan itu bahwa kepala sekolahnya memberikan beasiswa ke anak ini. Dan akhirnya di umur 14, masih SMP, dia mewakili Indonesia di kejuaraan di Olimpiade Kimia di Azerbaijan. Dan dia mendapat medali perak di tahun 2009, umur 14 tahun mewakili Indonesia, medali perak. Setelah itu dia lanjut sekolah, SMA. Dia mau ke sekolah yang bagus, tapi sekali lagi nggak punya uang. Nggak punya uang karena orang tuanya nggak mampu sekolahin dia. Dia ceritakan di dalam wawancara itu kepada wartawan, dia bilang, setiap sekolah waktu SMP, saya nggak dibekali dengan uang jajan. Karena orang tuanya nggak mampu kasih dia uang jajan. Dia hanya dibekali 2 liter air gitu. Jadi setiap lapar di sekolah, dia akan minum air itu sampai pulang. Luar biasa. Minumnya hanya 2 liter air waktu SMP itu. Buat bekal ke sekolah, nggak ada uang jajan. Jadi ditanya, jadi waktu istirahat kamu kan masih SMP, ngapain? Ya saya belajar atau saya lari ke perpustakaan di sekolah. Saya nggak akan ke kantin, jadi jarang ke kantin, dia kan nggak punya uang. Nah akhirnya di masa SMA dia sekolah di SMAK Penabur, Gading Serpong. Sekolah yang elit, dia dimasukkan ke dalam kelas elit. Itu anak-anak yang punya kepintaran luar biasa dimasukkan di dalam kelas. Satu kelas orang-orang lulusan elit. Nah di situ juga sekolah nggak punya uang. Akhirnya dia dapat beasiswa karena prestasinya mewakili Indonesia di Olimpiade Kimia itu di tahun 2009. Sekali lagi dia tertolong. Itu dapat beasiswa. Dia melalui proses kehidupan yang begitu sulit. Di masa SMA-nya karena di dalam wawancara itu dia bilang, karena orang tuanya sakit-sakitan, mau nggak mau dia harus berkontribusi. Bayangin ya, sekolah nggak punya uang, masih mikirin orang tua yang sakit di Pontianak, sekolah di Jakarta. Akhirnya apa? Dia ambil, di waktu luangnya dia ambil les ya, kursus mengajar orang-orang yang pengen ikut Olimpiade. Jadi pengalaman yang dia dapat dia ajarkan lagi dengan dibayar. Nah dari bayaran inilah dikirim pulang ke Pontianak untuk berkontribusi ke orang tuanya. Jadi bayarannya itu enggak seberapa juga. Di situ dikatakan di Wardaya College. Enggak seberapa tapi dia butuh uang, dia butuh sekolah, akhirnya dia fight. Dia berjuang di dalam proses kehidupannya. Nah akhirnya dia lulus.
Di masa SMA dia juga sempat mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Kimia di Amerika Serikat di tahun 2012 dan dia juga meraih medali perak. Nah, disitulah sebenarnya dia bilang kadangkala saya pengen menyerah. Karena dia cewek, begitu kerasnya kehidupan, tapi satu sisi dia dibekali talent yang demikian luar biasa. Pengen give up tapi ada orang-orang yang harus ditolong di rumahnya. Pengen lanjut tapi nggak punya uang, nggak punya sumber daya. Kadangkala dia bilang kalau beasiswa telat saya mesti cari tambahan ke mana-mana. Jadi Sabtu Minggu itu pun nggak istirahat. Masih juga ngajar. Akhirnya dia bercita-cita melanjutkan sekolah di Singapura. Nggak punya uang, punya cita-cita. Punya pengharapan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia mendaftar beasiswa di Singapura, nggak lolos. Dan rasanya dunia runtuh. Karena itulah pengharapan dia untuk menggapai cita-citanya. Nggak lolos. Apa yang terjadi? Dia meminta bantuan ke owner college di mana dia mengajar waktu SMA. Dia minta bantuan. Akhirnya si owner ini ketika bawa siswa ke Singapura, dia berbicara dengan salah satu profesor di Nanyang itu. Nah, profesor ini sebenarnya dia bilang sudah tutup. Jadi masa pendaftaran mahasiswa baru itu sudah ditutup. Artinya apa? Artinya nggak bisa daftar lagi. Tapi dia dapat kemurahan Tuhan. Profesor ini begitu melihat CV si anak ini, dari hasil karyanya, dari hasil pendidikannya, akhirnya profesor ini memutuskan untuk menerima si Dewi ini. Untuk masuk ke Nanyang University. Nah, di Nanyang itu harusnya dia selesaikan itu 4 tahun. Tapi di situ dia bisa capai dalam 3 tahun. Bagaimana caranya? Setiap kali sekolah, di hari-hari biasa, ketika orang lain mengambil 20 atau 18 SKS, dia 27. Jadi dia 30-40% lebih banyak daripada orang lain. Dia belajar lebih keras dari orang lain karena dia menyadari saya harus menolong orang tua dan keluarga saudara saya di Pontianak. Nah, dia bilang sejak bersekolah di Jakarta saya nggak pernah pulang ke Pontianak. Kenapa? Nggak punya uang. Jadi dia nggak pernah pulang ke Pontianak. Begitu terbang ke Singapura juga karena beasiswa. Beasiswa ditawarkan 2 dari pemerintah dari Universitas di Nanyang sama dari pemerintah Indonesia. Akhirnya dia memilih untuk mengambil yang pemerintah Indonesia. Waktu berangkat ke Singapura uang juga pas-pasan. Akhirnya dia tidur di Changi Airport, di airportnya Singapura. Dia tidur di airport semalam-malaman untuk menunggu besok ke universitinya. Nah, begitu beratnya kehidupan, rasa-rasanya mau menyerah lagi. Tapi dia putuskan tetap move on, tetap bangkit, tetap jalani apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapan keluarganya, orang tuanya. Dan akhirnya dia bersekolah dengan luar biasa. Nggak punya uang, kadang-kala nunggu beasiswa, nggak cair-cair dari dinas. Dia ambil keputusan, di awal kuliahnya dia minta mantan bosnya untuk carikan mahasiswa di Singapura. Untuk cari uang tambahan supaya dia punya uang saku. Karena dia harus makan sendiri di situ, nggak ada orang lain, nggak ada keluarga. Dan dia harus bertahan hidup secara mandiri. Bayangkan sebelum umur masih belasan tahun. Dan nggak ada yang bisa nolong dia. Hanya diri dia dan Tuhan yang bisa menolong dia. Akhirnya dia terus berusaha. Di awal-awal dia bilang, cari murid di Singapura itu nggak gampang karena bahasa Inggris saya pas-pasan. Dia jujur katakan. Tapi akhirnya dia punya kemampuan kimia, dia tukaran. Dia belajar bahasa Inggris dengan muridnya dan muridnya belajar kimia dengan dia. Belajar matematika dengan dia. Dari situ dia dapat belasan murid dan akhirnya hidupnya terus berlanjut sampailah dia diwisuda di bulan Juni 2016 kemarin. Dan mengharumkan alma maternya dan mengharumkan nama Pontianak. Ternyata Pontianak itu banyak orang pinter. Amin gak? Banyak orang hebat. Banyak calon future leaders. Pemimpin masa depan. Tetapi prosesnya bos. Kadang-kadang gak tahan.
Setiap orang pengen jadi pemimpin. Setiap orang pengen berprestasi. Setiap orang pengen juara. Proses. Saya percaya loh, ibu-ibu yang tadi tampil juga. Itu latihannya berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun sudah melatih skill suaranya. Baru bisa tampil. Enggak secara instan. Nah, penyakit masyarakat modern sekarang adalah serba instan. Kalau hari ini buka bisnis, udah mau sukses minggu depannya. Kalau hari ini nikah, pengennya sudah sangat amat bahagia. Seolah-olah di dalam rumah tangga itu nggak ada keributan, nggak ada pertengkaran, nggak ada perselisihan. Semuanya langsung cocok. Kalau hari ini dikasih tugas jadi staff level rendah, udah langsung mau jadi manajer. Nggak ada yang instan di dunia nyata ini. Semua harus melalui proses. Nah, hari ini saya akan bagikan di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Di sini diceritakan tentang Simon yang mengalami satu proses kehidupan. Dia dipanggil menjadi murid yang pertama dari Yesus. Waktu dia sedang menjala ikan. Tapi bukan itu yang saya akan bagikan. Saya akan jelaskan ayat per ayat kepada setiap kita supaya kita bisa dapat sesuatu pulang dari ibadah hari ini. Saya akan bacakan buat kita di Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Jadi Genesaret itu sama aja kalau disebut Danau Galilea, Danau Kineret, atau Danau Tiberias. Penyebutannya aja, danaunya cuma satu, sama Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ceritanya Yesus datang ke Danau Genesaret itu, Danau Galilea itu, dan banyak orang ikut dia karena di pasal yang keempatnya di situ ceritakan bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Orang-orang pengen datang dan dengarkan firman Tuhan. Nah, posisinya adalah di tepi danau Galilea, dan orang banyak ngerumunin seperti ini. Nah, bentar lagi Yesusnya masuk ke danau kalau didorong terus. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus akhirnya harus cari mimbar. Karena di danau nggak ada mimbar. Nah, sekarang dia harus cari mimbarnya siapa yang mau dipakai. Nah, pada hari itu Simon dan teman-temannya sedang menjala ikan. Di ayat kedua dikatakan bahwa dia sedang membasuh jalannya, membersihkan jalannya, perahunya parkir, pengen pulang. Perahu diparkir, jala dicuci, saya bukan nelayan. Saya bukan penambak ikan juga, tapi saya pernah melihat di daerah pesisir bahwa kalau orang udah cuci jala, simpan, jemur, pulang, nggak ada hasil. Posisinya sekarang Simon dalam kehidupannya dia mengalami proses, nggak ada hasil. Dia mau pulang, capek banget, nggak ada hasil. Di hari itu dalam kehidupannya nggak ada hasil. Nah, gimana? Pasti coba kita berandai-andai. Simon nangkap ikan, nggak ada hasil. Di pikiran Simon, ini saya coba berandai-andai aja. Gimana ya tanggapan istri saya? Gimana tanggapan mertua saya? Nggak ada hasil bos hari ini. Lah di situ kan nggak ada ditulis istri sama mertuanya. Kok tahu? Di pasal 4-nya, mertua Simon mendapatkan mukjizat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Simon punya mertua, berarti Simon punya istri. Nggak mungkin dong punya mertua nggak punya istri, benar nggak? Nah, galau pikirannya nggak ada hasil. Dan sekarang posisi datang, udah hidup kerja nggak ada hasil di hari itu, datang satu pengkhotbah yang namanya Yesus. Mau khotbah. Dan di ayat 2-nya di awalnya dikatakan bahwa Yesus melihat dua perahu
Yesus melihat. Terdengar seperti kondisi sekarang ya. Kemarin kami sarapan dengan istri, datang satu AI yang jual kue. Tolonglah beli kue. Sepi sekali dia bilang sekarang. Kenapa ya sepi ya dia bilang. Wah, kami cuma senyum-senyum. Ya udah, istri saya bilang, ya udah AI, saya ini deh, engciu deh. Beli deh, udah. Beli deh dikit, bantu si AI. Masih banyak nih. Kok sepi banget ya saya keliling ya. Susah hari-hari ini dia bilang. Sama seperti Simon. Susah hari-hari ini. Gak ada hasil. Tapi sekarang datang. Datang Yesus mau berkhotbah. Mau pakai perahunya dia. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah Yesus tidak melihat kondisi kita hari ini? Kalau kita mengalami kesulitan. Apakah Yesus lupa dengan kita sebagai umatnya? Apakah Yesus tidak tahu bahwa bisnismu sepi? Apakah Yesus tidak tahu bahwa kamu baru saja di PHK? Apakah Yesus tidak tahu bahwa sebentar lagi duitmu habis di tabungan? Apakah Yesus tidak tahu bahwa anak-anakmu perlu bayar sekolah dan gak ada duitnya? Apakah Yesus gak tahu semua pergumulan hidupmu? Yesus tahu? Yesus melihat? Sama seperti dia melihat perahu Simon. Gak ada hasil, it's okay. Buat Tuhan bukan apa yang kita punya. Tapi hari ini saya ingin kita melihat sikap hatinya Simon. Dan Yesus dikatakan melihat sama seperti Yesus melihat kondisi kita pagi hari ini. Dan dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia bukan hanya melihat, dia peduli. Nah, kita baca di ayat yang ketiga. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh Simon untuk supaya menolakkan perahunya sedikit agak jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, banyak pelayan Tuhan di tempat ini, banyak teman-teman yang juga bahkan melayani di luar sana, berpikir bahwa dalam melayani Tuhan, saya harus punya pakaian yang bagus dulu. Saya harus punya motor dulu. Saya harus punya segala sesuatu yang bersifat materi itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan terhadap Simon, dia nggak melihat keadaannya Simon. Apa yang ada pada Simon itu yang Tuhan mau pakai. Sama seperti kita. Terkadang saya sebagai koordinator di ibadah sore, ketika kita pengen merekrut pelayan, usher, nggak dibayar kan, pengen ngerekrut, bentar kok Prapto, saya nggak punya waktu, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya talent seperti si A, saya nggak terbiasa, saya ekonomi belum bagus, tunggu agak bagusan saya akan melayani Tuhan. Kira-kira kalau ekonomi sudah bagus, pelayanan enggak? Biasanya enggak. Banyak orang beralasan ketika Tuhan ingin memakai perahu yang namanya kehidupan kita, banyak orang beralasan. Saya enggak punya waktu. Memang kita enggak punya waktu itu punya Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat hati kita. Dan dia juga tahu apa yang menjadi kekuranganmu, tapi dia tetap mau pakai. Sekarang bagaimana respon hati kita kepada panggilan Tuhan itu? Itu yang penting. Dan Tuhan gak butuh banyak alasan. Seperti Simon, Simon ini coba pikirkan perasaannya gak ada hasil. Mertua ntar ngomel di rumah gak ada hasil pulangnya. Tapi sekarang ada pengkhotbah yang namanya Yesus datang mau pinjam perahu dia. Wah, dan di situ dikatakan bahwa Yesus mulai berkhotbah. Yesus duduk dan dia berkhotbah. Nah, di ayat 4-nya belum. Nah, masih di ayat yang ketiga bahwa Yesus datang berkhotbah di atas perahunya Simon. Kalau ini pikiran saya ya. Kalau Yesus pinjam perahunya Simon, berarti Simonnya di atas perahunya, bantu dayung karena dia sempat suruh Simon untuk menjauh dari pantai. Simon menjauh dari pantai. Oke, berarti Simon di atas perahu. Sekarang datang satu pengkhotbah besar. Ini posisi lagi bokek sih Simonnya. Dan pengkhotbah ini duduk khotbah.
Bapak Ibu, pernah mengalami kondisi itu? Orang ini pendeta, khotbah lagi, udah susah kita, nggak ada duit, ini pulang juga setengah mati nanti mau cari tambahan, mau cari apa lagi. Ini udah serba apa-apa juga nggak ada. Ini pendeta masih lama banget khotbahnya. Wah, apa lagi yang disampaikan? Ini kayaknya sengaja nyindir saya. Saya pengen kita lihat sikap hatinya Simon. Lagi kosong dan orang khotbah di depannya. Dia duduk. Kalau Simon sikap hatinya nggak benar, dia pasti ngeluh. Saya percaya. Simon pasti ngeluh. Apaan nih pendeta? Orang lagi susah, nggak ada hasil. Udah semalam-malaman nggak ada hasil. Masih juga pakai kapal saya untuk khotbah. Masih juga pakai hidup saya. Pakai aja orang lain Tuhan. Itu kan banyak yang berkerumun. Nggak usah pakai perahu saya, nah pakai. Nggak usah pakai hidup saya, nah pakai. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan begini. Bukan kita yang memilih dia. Tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Dan dia menetapkan kita supaya kita berbuah. Dan sama dia juga memilih Simon, menetapkan Simon supaya berbuah. Hatinya Simon gimana? Nggak ada apa-apa, buahnya apa ini firman Tuhan. Nggak ada. Nih di ayat 4-nya kita lanjut. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon duduk, Yesus duduk. Setelah selesai khotbah, Yesusnya bilang ke Simon, babi nggak ada basa-basi. Selesai khotbah, Simon, tolakkan ke tempat yang agak dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Di situ dideskripsikan dengan jelas untuk menangkap ikan. Simon itu seumur-umurnya nelayan. Hari ini datang pengkhotbah. Selesai khotbah, udah pinjam kapal dia, enggak bayar, khotbah. Sekarang berani-beraninya perintah saya untuk nangkap ikan. Simon itu nelayan. Seumur-umur hidupnya taunya cuma nangkap ikan. Hari ini ada pengkhotbah. Ngajarin dia nangkap ikan. Sih? Kadangkala kita sebagai pengusaha, bisnismen atau pekerjalah di dunia sekuler. Kadangkala firman Tuhan itu datang pada kita. Kadangkala hamba Tuhan itu mendapat satu marifat dan disampaikan pada kita. Dan mendapat hikmat disampaikan kepada kita. Dan biasanya kita, apa? Dia itu cuma pengkhotbah, bisanya cuma baca Alkitab, khotbah aja. Kalau soal bisnis, gua. Masalahnya bukan di statementnya kita, masalahnya adalah sikap hati kita. Kalau posisi kita sudah tinggi, kita susah dibentuk lagi. Amin. Biasa kalau kita sudah ada, susah untuk Tuhan pakai lagi. Makanya Tuhan bilang, ini orang kaya susah masuk surga. Bukan karena materinya susah masuk surga. Karena sikap hatinya cenderung tinggi. Nah inilah kesempatan Tuhan membentuk si Simon. Waktu dia nggak ada apa-apa. Sama seperti hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin Anda merasa hidupmu tidak ada apa-apa lagi. Inilah saat terbaik sesungguhnya Tuhan membentuk kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau dibentuk oleh Tuhan? Amin. Bukan saatnya kita mencari alasan. Lihat sikap hati kita. Enggak usah ambil alasan untuk menyalahkan siapa-siapa. Keadaan kita, kondisi bisnis, orang tua kita. Karena orang tua gue miskin, gue jadi susah. Enggak usah. Karena mungkin saudara-saudaramu kaya tapi enggak mau bantu. Biasanya begitu. Enggak usah lihat kemana-mana. Lihat ke dalam dirimu, lihat ke dalam hatimu. Apa yang bisa Tuhan kerjakan melalui hidupmu? Lihat sikap hatimu. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang ada padamu. Secara materi, bukan. Tuhan ingin hatimu. Nah, kenapa saya ngomong demikian? Kami suami istri, ini saya berbagi sedikit.
punya satu prinsip dalam kehidupan kami. Dan tadi ketika bawa mama kami ke gereja di tempat ini, sampai ke gerbang, saya juga sempat tegaskan ke mama saya bahwa kami punya saudara 7. Yang lain mungkin menyusahkan mama selama ini. Dan ketika punya anak juga masih nyusahin mama. Kami punya prinsip jelas bersama istri dan anak-anak saya. Bahwa sedari kecil sampai kami dewasa, kami tidak mau menyusahkan yang namanya orang tua. Dan setelah kami tua nanti, kami, kalau Tuhan izinkan dalam hidup kami yang sebentar ini, kami tidak mau menyusahkan anak-anak kami. Kami tidak mau menggantungkan hidup kami pada anak-anak kami kalau Tuhan izinkan. Kami mau punya kehidupan yang demikian. Dari kecil sampai tua, saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Dari tua sampai mati, saya nggak mau nyusahin anak-anak saya. Itu adalah prinsip kehidupan. Dan itu adalah sikap hati kami yang jelas terhadap orang tua kami. Sehingga ketika orang tua kami bersama kami, dia merasakan ketenangan, sukacita, gak ada beban. Karena kami gak bakal mau nyusahin dia. Minimal, gak usah nyusahin orang tua lah kalau gak bisa memberi ke mereka. Setuju kan? Setuju ya? Ini orang tuanya setuju, kencang. Anak-anak belum nih. Mestinya anak-anak punya prinsip hidup yang demikian terhadap orang tuanya. Dari kecil jangan nyusahin orang tua. Udah tua jangan nyusahin anak-anakmu. Lebih baik punya kehidupan yang demikian. Oke, kita lanjut. Di ayat yang kelimanya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon mencoba menjelaskan kepada Tuhan Yesus, aku ini loh nelayan. Semalam-malaman aku bersama Yakobus dan Yohanes. Udah menjala ikan semalam-malaman. Ini cuma satu danau Galilea. Dan ini pun sudah kami arungi seumur hidup kami. Istilahnya begitu. Dan semalam-malaman nih, dari malam sampai sekarang nih, waktu Yesus sebelum khotbah, kami itu udah menebar jala, udah jala ikan. Tapi lihat sikap hatinya. Boleh kesal gak sih dalam hidup? Boleh. Boleh marah gak sih? Boleh. Tapi jangan sampai kegelapan menguasai kehidupan kita. Kesal dia. Yesus ini pengkhotbah. Guru. Dia panggil guru. Master bahasa Inggrisnya di versi King James. Master. Udah semalam-malaman kami menebarkan jala gak ada hasil. Tapi karena engkau yang menyuruhnya maka aku akan melakukannya juga. Sama seperti hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita udah menebar jala seumur hidup gak ada hasil. Ya, mungkin kita sudah berusaha keluarga kita akur tapi juga tidak berhasil. Mungkin sudah berusaha kita menyenangkan orang tua kita, mertua kita, tapi nggak pernah berhasil. Amin. Ada yang mencoba menyenangkan orang tuanya atau mertuanya? Mungkin kita udah kerja keras seumur hidup tapi nggak pernah naik pangkat. Sama seperti Simon, seumur-umur nih, semalam-malaman nih, gua udah menjala ikan. Tapi sikap hati Simon ini luar biasa. Tapi karena Yesus yang menyuruhnya, karena firman Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Bapak Ibu Saudara, mestinya kita punya ketetapan hati yang demikian. Mungkin gak ada hasil, kata Habakuk, mungkin gak ada lembu, kambing sapi dalam kurungan, gak ada lagi apa-apa. Tapi aku mau memutuskan untuk bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan Allahku itulah kekuatanku. Ikut Tuhan, percaya Tuhan adalah keputusan. Amin. Sebab itu ada yang 20 tahun jadi orang Kristen. Enggak pernah berubah kehidupannya. Dari sejak bertobat sampai 20 tahun itu. Atau 10 tahun atau 5 tahun enggak pernah berubah. Sedangkan ada orang yang 2 tahun bertobat. Lah kenapa hidupnya begitu cepat naiknya, Tuhan berkati. Ikut Tuhan itu bukan masalah lama atau cepat. Ikut Tuhan itu masalah sikap hati kita. Keputusan. Bilangnya sama sebelah kiri kanannya, keputusan bos. Keputusan, sikap hati kita. Apapun kondisi, keadaan kita hari ini, keputusan kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami.
Apapun boleh terjadi. Orang mungkin melihat kehidupan kami, oh baik-baik saja, bisnis lancar-lancar, apa aja oke. Sama, saya ini manusia biasa, sama seperti Elia, manusia biasa. Yesus juga manusia biasa, semua mengalami pergumulan. Tapi satu benang merahnya adalah mereka semua mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah itulah yang harus kita ambil keputusan kita siang hari ini, sikap hati kita. Apapun boleh terjadi, tapi kita mau terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, Simon dan teman-temannya, mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Banyak orang datang mau percaya kepada Tuhan. Kadang-kala ada yang memang hidupnya gak ada pengharapan lagi mau datang pada Tuhan. Memang karena penyakitnya gak sembuh ya udah datang pada Tuhan dalam pengalaman pelayanan kami. Tapi posisinya sekarang si Simon gak ada hasil. Orang khotbah dia gak ngedumel ya, enggak ngomel sendiri. Dia tetap dengarkan firman Tuhan. Setelah itu Yesus suruh dia tebarkan jala, walaupun agak kesal sedikit, coba jelaskan ke Tuhan, tapi akhirnya dia juga melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya di ayat yang ke-6 ini dia dapat hasil yang banyak. Nah, kehidupan kita di dalam Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Masalahnya banyak orang setelah diberkati, memang karena saya kok, ya udah, karena skill saya, karena kemampuan, karena knowledge-nya saya, udah pergi dari Tuhan. Bentar dulu Tuhan, saya nikmati dulu. Lupa untuk apa Tuhan memberkati kehidupannya. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, di situ Tuhan memanggil Abram. Belum Abraham, Abram. Coba buka di Kejadian 12 ayat 2. Saya bacakan buat kita. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Untuk itulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan Simon dan teman-temannya. Itu untuk menjadi berkat. Kenapa saya bisa bilang demikian sikap hatinya Simon? Dari awal sampai ini akhir, nanti kita lihat sikap hati Simon itu konsisten di dalam Tuhan. Yesus di perahunya dia, yang disuruh untuk menebarkan jala adalah si Simon. Yang dapat hasil banyak duluan siapa? Simon. Karena dia melakukan firman Tuhan itu. Akhirnya kehidupannya diberkati. Tapi dia tidak lupa. Tidak lupa dengan sekelilingnya. Tidak lupa dengan bisnis partnernya. Kalau King James katakan. Bisnis partnernya. Si Yohanes sama Yakobus. Enggak lupa. Akhirnya dia kasih kode. Datang. Penuhi juga. Terkadang sikap hati kita setelah diberkati di dalam Tuhan. Wah, ini memang buat gua aja. Kayaknya bukan buat dia. Enggak. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berbagai hal. Karena Tuhan menitipkan banyak hal itu untuk sesama kita. Tapi terkadang sebagai umat Tuhan dan sedihnya kita lupa kepada sesama kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan salah satu cirinya di akhir zaman kasih menjadi dingin. Ini buat gua. Secara kehidupan materi Tuhan berkati. Secara pelayanan luar biasa. Tapi lupa. Lupa dengan sebelahnya. Tapi si Simon ini gak lupa. Makanya Yesus tahu sikap hati si Simon dari awal sampai akhir. Sebab itu Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah sampai jalannya mulai koyak, sampai kapalnya penuh, gak muat lagi. Di Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Tapi di doa Bapa kami dibilang apa? Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Apakah firman Tuhan kontradiksi?
Enggak. Di Yohanes 10 ayat 10, kelimpahan itu buat siapa? Bapak Ibu, kalau ini gelas saya minum, ini buat saya. 1 gelas. Kalau kelimpahan, berarti sekelilingnya basah. Setuju nggak? Kelimpahan itu buat siapa? Buat sekeliling kita. Dan kadang-kala kita terlalu di-drive, dikontrol, dibawa oleh kehidupan, sehingga kita tertuju hanya pada berkat itu. Tuhan Yesus berkati hidup saya. Lupa tujuan diberkati itu untuk apa? Itu menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Setuju nggak menjadi berkat? Karena Yesus tahu dari awalnya, Petrus ini pengen jadi berkat. Tapi nggak punya apa-apa, apanya mau jadi berkat Tuhan. Mulainya dari mana? Mulai dengan apa yang ada padamu. Babe sering sampaikan, mulai dari apa yang ada padamu. Mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang, gak usah nunda-nunda. Ini sikap hati penting. Di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, tadi panggilnya di ayat sebelumnya guru. Sekarang dia panggil Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sikap hati Simon konsisten. Dia tahu dari awalnya dia ikut Tuhan, nggak ada apa-apa. Pada akhirnya dia dapat banyak ikan dan dia bisa memberkati sesamanya. Dia juga sadari, I'm nothing di depan Tuhan. Sikap hatinya jelas, kerendahan hatinya jelas. Walaupun dia udah dapat banyak ikan, bertonton yang bisa diuangkan, bawa pulang mertua pasti happy. Istri pasti happy. Bukan itu fokusnya. Ketika dia melihat hal itu, seumur-umur saya gak pernah diberkati sedahsyat ini. Seumur-umur saya gak pernah Tuhan pakai sehebat ini. Tapi hari ini Tuhan pakai dengan hebat, dengan dahsyat. Tuhan berkati kehidupan saya, keluarga saya, anak-anak saya, usaha pekerjaan semua Tuhan berkati. Kehidupan hati Simon jelas. Dia datang pada Tuhan bukan, Tuhan terima kasih ini udah 1 kapal, 3 kapal, saya pulang dulu. Enggak, dia datang pada Tuhan. Ngaku dosanya. Ingat siapa kita. Debu dan tanah. Ingat masa kehidupan kita. Enggak panjang-panjang amat. Nah itulah yang bisa buat kita terus konsisten di hadapan Tuhan. Karena fokus kita bukan berupa materi, bukan berupa yang kelihatan ini. Tuhan lihat hati kita. Kenapa saya ngomongin tentang hati padahal ini penjala ikan? Karena Samuel pernah terkecoh tentang hati ini. Di 1 Samuel 16 ayat ke-6, saya bacakan buat kita semua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, kokohnya Daud, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel, nabi, setuju gak sih? Nabi Samuel pernah salah. Apalagi Babe. Apalagi Prapto, siapa sih? Ya kan? Apalagi yang namanya Herpi, misal koordinator pelayanan kurang pas misalnya. Atau ada salah penyampaian 1-2 kata di dalam khotbah. Samuel aja pernah salah. Ngelihat orang. Dia lihat perawakannya yang terlihat oleh mata. Tapi Tuhan bilang, aku telah menolaknya sebab aku melihat hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Kita manusia seringkali bikin hal yang pengen dilihat oleh manusia. Sesuatu yang wah, sesuatu yang bisa dipuji oleh manusia. Tapi apa yang Tuhan inginkan jelas. Tuhan inginkan kita melakukan semua hal yang pantas dipuji oleh Tuhan. Yang dalam kebenaran. Nah, saya banyak melayani anak-anak muda. Youth.
Anak-anak muda ini penyakitnya nafsu orang muda. Begitu lihat ada cewek agak cantik, ini yang dari Tuhan. Begitu lihat pekerjaan yang agak bagus, ini dari Tuhan. Begitu ada tawaran investasi yang bagus, ini dari Tuhan. Enggak diuji lagi. Firman Tuhan ingatkan, ujilah segala sesuatu. Berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Belum tentu itu ganteng kayak Eliab ini, lalu dari Tuhan. Samuel pernah salah. Sebab itu penting bagi saya untuk mengingatkan setiap kita. Sikap hati kita yang Tuhan lihat. Oke, berikutnya. Di ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Karena mereka bertiga anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, ini sesi akhir. Pemusik, pemuji, minta tolong maju ke depan. Nah, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Simon tetap sama. Dari dia 0 sampai dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan punya rencana yang sama terhadap Simon. Dia ingin memakai kehidupannya Simon, bukan cuma perahunya Simon. Mungkin Tuhan hari ini pengen memakai suara saya. Saya bilang, Tuhan silakan. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Saya nggak pandai ngomong, nggak pandai bicara kayak Musa. Saya bilang gagap juga. Nggak apa-apa. Saya mau pakai, silakanlah. Saya juga dari awalnya nggak ada apa-apa kok. Sama seperti sikap hati Simon, saya belajar hari ini bahwa I'm nothing. Setelah saya diberkati, I'm nothing. Semua punya Tuhan. Kadang-kala ini yang susah kalau udah ngomong sikap hati. Banyak enggak enaknya. Nah, di dalam sini Yesus katakan kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tadi di ayat sebelumnya Simon ngaku dosa. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku belum pernah melihat berkat sebanyak itu. Aku tahu lah, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sebab itu dia panggil Tuhan. Nah, di sini Yesus enggak babi bu. Yesus enggak basa-basi dengan Simon. Hei Simon, karena aku pakai hidupmu, pakai perahumu, pakai teman-temanmu, pakai ikan untuk memberkati kehidupanmu. Sekarang saya mau hitung-hitungan kembali. Tahu enggak kemarin dosamu? Tahu enggak pelanggaranmu? Tahu enggak kesalahanmu? Tahu enggak kekeliruanmu? Tahu enggak kemarin kamu bohong? Tahu enggak kamu berbuat jahat kemarin? Tahu enggak? Yesus enggak mengingat lagi dosa dan pelanggaran si Simon. Kadang-kala kita ingin melayani Tuhan, kita terlalu mengingat dosa dan kekurangan kita. Saya ini orang berdosa enggak layak. Dan satu pun dari setiap kita di tempat ini, kita Roma katakan tidak ada yang layak. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas. Dan Tuhan mau pakai apa adanya kita. Bukan kepalsuan, bukan kemunafikan. Bukan aksesoris. Tuhan pengen pakai yang esensi, yaitu hati kita. Dia enggak menghakimi si Simon dengan segala kekurangannya. Karena kamu nelayan, sorry Simon, kamu enggak bisa jadi penjala manusia, minta maaf, kamu cukup nikmati berkat ini. Enggak, Tuhan pengen pakai seluruh kehidupan Simon. Termasuk juga setiap kita yang hadir siang hari ini. Amin. Tuhan pengen pakai. Makanya di ayat yang terakhirnya sikap hati Simon konsisten sampai akhir. Tadi di awal saya katakan konsisten sampai akhir. Kenapa? Dia gak berfokus pada kapalnya, jalannya, semua kehidupannya lagi. Dia tinggalin segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Tuhan hari ini gak bilang lu tinggalin rumah lu, istri lu, anak lu, pelayanan gua. Enggak. Tuhan mungkin cuma mau pakai suara kita, kalau kitanya bisa nyanyi, kalau kitanya cuma bisa sharing seperti saya yang gak bisa nyanyi, ya Tuhan mau pakai suaranya buat sharing firman Tuhan. Kalau saya dulunya cuma bisa salaman di pintu, ya pakai itu. Nah, saya akan nutup khotbah siang hari ini dengan satu hal yang menarik yang saya coba bagikan pada setiap kita. Coba
Keberhasilan dalam kehidupan kita ditentukan oleh keseimbangan cara berpikir kita. Enggak boleh hanya satu sisi melihat menghakimi segala sesuatu. Kita harus punya pandangan yang komprehensif sebagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Enggak dilihat hanya sisi dosa dan kekurangannya. Di beberapa minggu lalu, ini ada teman-teman Asar sore juga yang hadir. Saya pengen membuka satu perspektif, tiba-tiba muncul hikmat itu pada saat saya keluar dari ibadah, saya hari itu juga kalau nggak salah gembala yang khotbah, lalu pulangnya agak awal. Nah, begitu keluar ke daerah parkir, nggak ada orangnya. Pada kemana? Pada keluar, ada acara di luar, ada undangan, izin keluar. It's okay. Nah, dari situ saya muncul satu hikmat. Kadangkala di dalam perekrutan Aser, kami selalu menempatkan orang baru 6 bulan di luar sana. Itu jaga helm atau parkir. Tujuan kenapa? Kami ingin melihat sikap hati orang ini. Bertahan gak? Bisa gak? Mengeluh gak kalau panas, kalau hujan, kalau pulangnya agak malam, kalau agak direpotin. Sikap hatinya benar gak? Itu penting dalam melayani Tuhan. Bagi saya dan bagi teman-teman. Nah, akhirnya banyak yang mundur. Biasanya gak sampai 6 bulan. Karena kenapa? Orang melihat parkir helm, parkir motor, parkir mobil itu pekerjaan paling rendah di gereja ini. Dan saya paling gak setuju. Saya bilang justru firman Tuhan katakan yang gak terlalu dipandang itu biasanya yang paling mulia. Kenapa? Saya coba hitungkan. Saya ini orang finance. Saya coba hitungkan. Saya bilang kamu hitung harga satu motor berapa? 10 juta kali 300 motor. Berapa? 3 miliar. Barang yang kamu jaga itu nilainya 3 miliar. Sekarang mobil di luar sana ada ratusan. Satu mobil berapa duit? 200 juta. Kali 150 juta. Ada 30 miliar yang kamu jaga. Yang kamu parkirin itu 30 miliar. Yang motor 3 miliar. Ada yang bilang jaga helm itu rendahan. Saya mau kasih tahu satu helm saya udah lama gak beli helm. Kira-kira 200 ribu. Itu ada 300 helm kalau 300 motor ya. Gak usah sama yang di belakang. 300 kali 200 ribu. 60 juta bos. Kamu lagi jagain barang 60 juta. Nggak usah ngomong ini pelayanan. Kalau ngomong dari sisi finansial, ini barang yang kamu jaga aset berharga. Tiap minggu 60 juta, kalikan 52 minggu setahun. Berapa miliar yang kamu jaga? Makanya saya bilang kalau mereka nggak bisa lulus di luar, nggak boleh pelayanan lagi ke dalam. Sekarang aser-aser yang duduk, yang jaga di ruangan ini, ada yang menganggap rendah mereka. Saya mau kasih tahu, ini adalah jiwa-jiwa yang tak ternilai harganya di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu saya bilang kalau kita dikasih pelayanan parkir, pelayanan aser, baik-baik, sungguh-sungguhlah bertanggung jawab. Mungkin kita belum dipercayakan hal besar, tapi Tuhan selalu memulai dengan mempercayakan hal kecil kepada kita. Ketika kita mengiringi dia. Sebab barang siapa yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya di dalam perkara besar. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Sebab dia mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan dia bukan hanya melihat, tapi dia juga peduli dan mau bertindak dalam kehidupan kita. Terima kasih. Hadapi